Banyak ayat-ayat di dalam Bible mereka itu Sara leluhur Yesus semuanya keturunan Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Walaupun kalian dia mentereng kaya raya, S1, S2, S3, doktor, banyak awam itu. Iya, secara ekonomi iya jago hebat dia, tapi pemahaman tentang Islam Indonesia banyak awam. Coba maaf saja, coba kira-kira kalau presiden kita dikasih Quran bisa baca nggak kira-kira dia? Hah? Bisa nggak kira-kira Pak? Hah? Nggak bisa. Saya yakin kalaupun bisa paling terbata-bata lah kira-kira gitu Pak ya. Bu Megawati kasih Quran, ini presiden-presiden dulu kira-kira bisa baca nggak? Baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berulang-ulang salah terus ya kan? Di YouTube kan beredar itu kan, rame kan? Untuk ucap itu aja nggak bisa loh, berulang-ulang salah terus. Apalagi bisa baca Quran? Ya itu orang nomor 1 lah, pemimpin tertinggi kan? Nggak bisa, apalagi di orang kampung, di pedesaan kan? Coba memang tuh orang anggota DPR, MPR itu orang-orang pejabat-pejabat semua eselon 1, 2, S1, S2, S3 memang sudah jago-jago baca Quran. Oh, menurut saya lebih banyak mereka awam daripada paham. Iya Pak ya, lebih banyak awam. Bahkan pernah ada terjadi Menteri Pendidikan, pernah ini kisah nyata, Menteri Pendidikan dia berkunjung ke satu pesantren, terus ustadznya memperkenalkan kepada menteri ini anak-anak ini yang kecil-kecil kan sudah hafiz, sudah hafal 30 juz. Apa kata menteri? Luar biasa ya, masih berapa juz lagi katanya. Lah gimana kira-kira itu? Menteri Pendidikan sudah ustadznya banggakan anak-anak kecil sudah habis 30 Quran, ditanya hebat juga, hebat, bagus sekali, hebat, masih berapa lagi yang belum katanya. Ya ilah, Menteri Pendidikan aja nggak tahu Quran itu ada berapa juz ya kan. Ini awam ini, aduh, orang beranggapan awam itu orang-orang miskin di pedesaan pedalaman kan, padahal justru orang-orang pinter ini, kalau orang di pedesaan pedalaman awam wajar ya Pak ya, wajar. Tapi kalau S1, S2 punya pejabat, eselon 1, 2, punya pejabat-pejabat tinggi, bahkan orang nomor 1 presiden pun awam, nah itu baru aneh ya Pak ya, itu baru aneh. Makanya kapan negara kita bisa bersyariat Islam? Itu mustahil. Orang pemimpin-pemimpinnya awam semua, bagaimana dia mau bela Islam? Quran aja dia nggak ngerti kok ya kan. Saya pernah nonton Jakarta Lawyers Club, biasa si Karni Elias kan, ada satu orang teman saya itu namanya siapa, saya lupa itu, pengacara itu kan, karena kacaunya negara ini dia bilang, kalau begitu satu-satunya negara bersyariat Islam. Apa yang terdengar? Semua berteriak padahal itu mayoritas muslim. Nggak ada yang mau memperjuangkan. Mereka awam, intelek awam ini kan ya. Jadi mereka sebenarnya orang intelek S1, S2, S3, profesor, doktor yang kita lihat di nonton TV itu. Mereka tuh pintar, tapi pintar hanya di bidang itu saja. Ya Pak ya, bidang itu. Walaupun dia profesor, doktor bukan berarti dia tahu semua. Oh enggak, dia cuma pintar di bidang itu. Coba dikasih Quran, aduh, saya yakin dites semua baca Quran, saya aduh, belum tentu 60%, 7% lewat Pak ya. Sebagian besar nggak bisa, kecuali yang mantan-mantan pesantren atau seperti Nur Wahid, Cepatul Sembiring atau apa itu, saya yakin lewat semua mereka itu bisa. Tapi yang lain-lain aduh susah itu. Maaf, saya bukan merendahkan mereka, tapi ini kan saya kan mantan Kristen. Saya kan juga meneliti, saya juga mempelajari, membanding-bandingkan ya, jadi saya tahu cara orang berbicara aja itu, walaupun dia presiden kita bisa nilai ini orang dia bisa baca Quran atau enggak ya Pak ya, tahu.
Kalau ya orang intelek aja itu awam, apalagi orang pedesaan. Makanya karena orang pedesaan juga banyak awam, mudah dibohongi oleh para misionaris. Kedua, kenapa banyak umat Islam mudah dimurtadkan? Karena lebih banyak umat Islam itu miskin daripada sejahtera. Itu diakui. Iya kan? Kadang-kadang super mie aja, bantuan super mie aja murtad. Sembako murah murtad. Saya pernah nyaksiin sendiri loh, datang ke di bawah kaki Gunung Temanggung, apa kampung apa saya lupa itu. Saya datang sama teman saya, karena sana banyak yang murtad. Ada lebih kurang 105 kakak di bawah kaki gunung, semua Islam 100%. Datang misionaris bawa sembako murah. Tahu sembako murah cuma goceng, harganya apa? Beras 3 liter, minyak 1 liter, gula 1 kilo, super mie 5 bungkus. Cuma 5.000. Ibu-ibu, gula 1 kilo dapat nggak 5.000? Enggak ya? Minyak 1 liter, dapat nggak 5.000? Enggak kan? Nah ini coba, beras 3 liter, minyak 1 liter, gula 1 kilo, super mie 5. Cuma goceng, cuma 5.000. Pada mau semua kan berebutan. Ujung-ujungnya apa? 9 kakak murtad masuk Kristen. Dia, oh Kristen ternyata baik, dia memperhatikan mereka, kasih sayang. Murtad 9 orang, sampai saya foto-foto rumah, ini rumahnya murtadnya, sampai saya ikut foto-foto. Saya telepon belum lama ini ke teman saya di Temanggung, kalau tempoh hari 9 sekarang sudah 19 yang murtad, tambah banyak. Jadi setiap minggu mereka bawa mobil ke bawah kaki Gunung Temanggung, ambil orang-orang yang sudah mereka murtadkan, dibawa ke kota Temanggung, ibadah di gereja, habis ibadah di gereja bawa pulang, diantar pulang lagi setiap minggu. Coba, itu karena kemiskinan. Makanya kemiskinan kan menjurus kepada kekufuran. Kemudian yang ketiga, karena lebih banyak umat Islam itu berpendidikan rendah daripada tinggi. Itu diakui. Orang-orang di kampung pedesaan pedalaman tamat SMP aja saya rasa jarang, kecuali yang disekolahkan di keluar kan, yang tinggal dalam itu SD aja kadang-kadang nggak tamat. Sehingga karena bodoh mudah dipengaruhi oleh misionaris atau pendeta. Nah ini tiga ini komplikasi, sudah awam, miskin, pendidikan rendah kan, dan apa, pendidikan rendah, miskin, awam, wah komplit itu kan. Terus yang keempat, karena banyak umat Islam beranggapan semua agama sama, semua agama benar. Apalagi beberapa tahun terakhir ini muncul satu aliran namanya JIL. Tahu JIL kan? JIL tahu kan? Jaringan iblis lokal. Iya kan? Ada yang memplesetkan gitu, jaringan iblis lanatullah, kata orang seperti itu. Menurut orang JIL apa katanya? Tidak boleh umat Islam mengklaim Islam aja agama yang benar, semua agama benar kata. Nggak boleh umat Islam mengklaim cuma Quran aja kitab suci wahyu Allah, semua kitab suci wahyu Allah kata. Dan tidak boleh umat Islam mengklaim hanya pemeluk agama Islam saja yang bakal masuk surga, semua pemeluk agama masuk surga katanya. Hanya jalan, cara atau teknisnya saja yang berbeda katanya. Bisa nggak kita terima semua agama sama, semua agama benar, semua pemeluk agama masuk surga? Bisa diterima nggak? Oh tidak. Ini satu pernyataan yang apa? Sesat dan menyesatkan. Nah, sebentar saya perlihatkan, mungkin ada ini. Sebentar saya lihat ini kesaksian orang-orang itu JIL ya. Mana? Nah. Nah ini saya buka aja dikit. Nah ini kita lihat sini. Ini kan orang JIL ini. Kenal kan orang ini kan?
Iya, ulil absar dolalah, kayak Abdallah ya. Dengan tanpa rasa sungkam dan kikuk, saya mengatakan semua agama adalah tepat berada pada jalan seperti itu, jalan panjang menuju yang maha benar. Semua agama dengan demikian adalah benar, katanya. Coba, ini orang jil. Satu lagi, saya tidak usah baca semua ya, pendek-pendek. Semua agama itu kembali kepada Allah. Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, kembalinya kepada Allah. Adalah tugas dan wewenang Tuhan untuk menyelesaikan perbedaan di antara berbagai agama. Kita tidak boleh mengambil alih Tuhan, mengambil alih Tuhan untuk menyelesaikan perbedaan agama dengan cara apapun, termasuk dengan fatwa. Jadi fatwa majelis ulama itu nggak digubris sama mereka. Ini masih dia. Orang yang selamat itu, kata Jalaluddin Rahmat, orang yang selamat itu adalah siapa saja, apapun agamanya, selama memberi kontribusi yang baik bagi kemanusiaan di dunia ini. Jadi saya tidak peduli apakah dia Katolik, Kristen atau Hindu, kalau berakhlak mulia, beramal soleh, saya berikan segala kemuliaan kepadanya, ya kan? Gimana ini, bisa diterima nggak ini? Ya jangan-jangan dia masuk surga dulu yang paling kaya Lim Siol Diong itu apa segala itu kan, karena kaya dia kan, dia bisa memberi bantuan ke sana sini, ya bisa-bisa mereka duluan masuk surga. Berakhlak mulia, beramal soleh, pada dasar akhlak mulia amal soleh harus iman yang benar kan. Orang kok mereka orang syirik, orang berbuat dosa syirik, menuhankan Tuhan selain Allah kan sudah dijelas di Quran, dijamin pasti masuk neraka kan, dosa syirik. Ini orang nikah beda agama. Larangan nikah beda agama menurut Islam liberal dipandang sudah tidak relevan lagi katanya, karena sesuai dengan tuntunan Al-Quran, bahwa Al-Quran menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat tanpa melihat perbedaan agama. Jadi ini satu Kristen, satu Islam, satu. Jadi di orang Islam dan Kristen kalau tidak direstui datang aja ke sana. Namanya para Madinah itu. Nah, itu mereka kawinkan boleh. Nis. Bentar. Ya. Siti Musdah Mulia, ini profesor doktor loh, ini perempuan. Menarik sekali membaca ayat Quran soal hidup berpasangan, diangkat surat Ar-Rum, Az-Zariyat, Yasin. Di sana tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologis, yang ada hanyalah soal gender, jenis kelamin sosial umum. Artinya berpasangan itu tidak mesti harus dalam konteks hetero, berbeda atau bersifat lainnya, melainkan bisa homo dan lesbi. Makanya mereka kalau homo dan homo sesama homo dikawinkan, lesbi dan lesbi mau kawin dinikahin sama mereka itu. Coba, ini apa Islam begini ya, gimana ini? Islam liberal dikawinin itu. Ya. Saya pernah menangani yang kasus begini. Ya. Coba. Sumanto. Jika kelak di akhirat pertanyaan di atas ditujukan kepada Tuhan, mungkin dia hanya tersenyum simpul sambil menunjukkan surganya yang maha luas. Di sana ternyata sudah menunggu banyak orang, antara lain Yesus, Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Martin Luther, Romo Mangun, Abu Nawas, Bunda Teresia, Udin, Baridin Lopa, dan Munir. Berarti semua masuk surga, ya kan? Semua masuk surga berarti. Ini orang-orang jil, ya. Sumanto. Kalau menurut saya ada kan Sumanto pemakan daging. Ingat kan dulu ada kan? Daging nenek-nenek dikubur, digali, dimakan. Masih lebih bagus dia loh menurut saya. Kenapa? Sumanto pemakan daging dosanya ditanggung sendiri Pak kan? Iya toh? Dosanya dia sendiri, tapi Sumanto ini orang amalkan ajaran dia tanggung dosanya banyak sekali. Semua masuk surga kan ajaran dia kan, coba. Nah, baik, saya lanjutkan.
Kalau semua agama sama, azan maghrib, ya oke, dilanjutkan ya. Nanti ibu-ibu, bapak jangan dulu pulang, nanti setelah sholat isya. Hah? Oh, habis azan aja. Oh, sholatnya belakangan. Oh ya udah terserah. Oke, silakan. Kita pending sebentar ya, azan dulu. Ya, baik, kita lanjutkan. Kalau semua agama benar, berarti kapan saja kita boleh dong pindah-pindah agama. Nggak sempat Jumatan, boleh dong mingguan. Nggak sempat mingguan, boleh dong Jumatan. Kalau semua agama benar, berarti tidak perlu kan ada istilah halal dan haram. Kalau semua agama benar, berarti kapan saja kita boleh menikah beda agama. Anak-anak kita dilamar pemuda Kristen, ya monggo, silakan. Lah, agama dia benar juga kok, ya kan? Itu secara akal aja kan. Kalau semua agama benar, berarti kita disuruh membenarkan, mengaminkan konsep ketuhanan dan dewa-dewi semua agama. Apakah iya kita harus membenarkan konsep ketuhanan mereka? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, Trinitas kan. Ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan ribuan bahkan dewa-dewa lain. Agama Konghucu ada Dewa Kuan Im, ya kan? Ada Dewa Matahari, Dewa Bulan, Dewa Bintang, Dewa Tanah, Dewa Laut, bahkan Dewa Padi. Apakah iya konsep ketuhanan dan dewa-dewi itu harus kita akui? Kita harus benarkan? Tentu saja tidak. Kalau semua agama benar, berarti tidak perlu ada istilah mu'alaf. Tidak perlu ada istilah murtadin. Orang pindah agama jangan disebut murtad. Loh, agama yang dipindah benar juga kok, ya kan? Kalau semua agama benar, tidak perlu saya masuk Islam. Untuk apa saya masuk Islam kalau semua agama benar? Secara duniawiya enakan agama Kristen loh daripada Islam. Masuk Islam ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok, lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu bersolat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang, ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Yesus Tuhan, dijamin pasti masuk. Ibadah seminggu sekali, jamin pasti masuk surga. Wah, mau cari apa lagi kalau begitu kan? Masih ada satu lagi, dosa ditebus. Iya kan? Luar biasa kan iming-iming ini kan? Makanya sangat berbahaya bagi orang Islam awam dan anak-anak muda. Mereka bisa berbuat seenaknya apa saja, atau nanti katanya ada yang tebus, ada yang pikul, ada yang tanggung dosa. Ya. Jadi ibadah seminggu sekali, dijamin masuk surga, dosa ditebus. Nah, kalau semua agama sama dan benar, tentu kita akan memilih, kita cenderung memilih agama yang paling ringan resikonya, agama yang paling mudah diamalkan. Agama paling mudah diamalkan dan ringan resikonya itu agama Kristen, iya kan? Tapi kenapa saya hijrah, bapak dan ibu tidak mau mengikutinya? Kenapa? Nggak logik, nggak rasional, nggak masuk akal. Masa kalau kita enak-enak semua berbuat dosa suruh Yesus yang pikul? Kasihan kan Yesus kan? Namanya berbuat dosa kan enak. Semua perbuatan dosa itu enak-enak loh. Coba contoh yang haram-haram aja ya. Babi umpamanya. Daging babi itu daging paling manis, paling empuk, paling wangi loh. Bahkan selama saya masuk Islam belum pernah saya makan daging seenak daging babi. Itu enak sekali gitu kan. Ganja, sabu-sabu, morfin, tapi daging babi jangan dicoba itu kan. Ganja, sabu-sabu atau morfin, kalau makan minum fly, katanya fly ada di awang-awang. Korupsi ambil kaya mendadak kan. Coba selingkuh, orang berzina, enak enggak? Lah enak.
Lah, kalau nggak enak kan hanya orang gila, kan hanya orang gila yang mau melakukan. Sudah nggak enak dapat dosa besar lagi kan? Iya toh, karena saking enaknya dosa dikalahin. Nanti katanya ada yang tebus kok, iya toh? Ini jadi orang bisa berbuat seenaknya. Hadirin, di padang mahsyar cuma ada dua pilihan, surga dan neraka. Insya Allah semua kita ditakdirkan Allah masuk surga. Tetapinya ada, begitu kita dimasukkan Allah ke dalam surga, ketemu dengan mereka-mereka di dalam surga. Loh, kamu masuk juga? Kamu masuk juga? Kamu masuk juga ya? Apa kata mereka? Kami semua ini ditebus oleh Yesus. Lah berarti kan tidak ada artinya kita beramal soleh selama hidup di dunia kalau begitu. Tidak ada artinya kita berbuat baik selama hidup kan. Kalau ujungnya ternyata semua masuk surga. Lah bisa-bisa sudah masuk surga malah menyesal kita loh. Iya, sudah masuk surga bisa menyesal. Waduh, kalau tahu begini dulu di dunia, sikat aja semua, ya kan? Enakan mereka, di dunia dapat, akhirat juga dapat, ya kan? Ya karena nggak logik, nggak rasional, ya maka saya hijrah, Bapak dan Ibu kan tentu saya tidak mau mengikutinya. Tapi ini sangat berbahaya. Banyak orang Islam yang awam, miskin, bodoh merasa iya ya kalau sama semua ya akan di Kristen aja, ngapain harus sholat repot-repot kan? 5 kali sehari, 35 kali seminggu ya. Ngapain dia bilang ya kan di Kristen kan lebih enak, makanya dia masuk Kristen aja, toh nanti sama-sama masuk surga dipikir. Ini berbahaya. Kemudian yang kelima, kenapa banyak orang Islam mudah dimurtadkan? Karena banyaknya pembusukan yang dilakukan oleh para misionaris penginjil terhadap orang Islam. Apa saja pembusukan terhadap Islam? Contoh masalah solawat kepada Nabi. Jangan pandang enteng, solawat itu jadi senjata andalan orang Kristen. Kita tidak menyadari. Apa kata orang Kristen? Nabi Muhammad katanya masih dikubur sampai saat ini, belum selamat, makanya beliau minta kirimin solawat. Nah kalau beliau aja belum selamat apalagi kami, kata umatnya kan. Nah ini berbahaya. Banyak orang Islam yang terpelajar juga ya, iya ya, tapi kalau Yesus katanya sudah di surga, sudah nyiapin tempat bagi mereka, bahkan Yesus mendoakan mereka katanya. Tapi kita kok Nabi kita doain katanya, mana kita kirim sholawat, apalagi kami kan Nabi aja belum selamat apalagi kita. Tapi kalau ikut Yesus dijamin pasti selamat, pasti masuk surga, karena Yesus sudah di surga, dia sudah doain mereka. Ya kenapa? Karena mereka menuduh begitu itu karena orang Kristen tidak paham apa hikmah makna sholawat itu, mereka nggak paham. Kalau mereka paham apa makna hikmah sholawat itu, oh subhanallah, luar biasa kan? Satu kali bersolawat aja pahalanya besar sekali. Diampuni 10 kesalahan ya, dan terus diangkat 10 derajat dan apa ya, ada berapa macam itu, banyak sekali ya, hikmah daripada sholawat. Kemudian yang kedua apa? Poligami. Poligami ini merupakan salah satu senjata andalan orang Kristen untuk mengadakan pembusukan terhadap Islam. Seolah-olah poligami ini satu ajaran yang momok bagi wanita, merendahkan kaum wanita. Padahal mereka nggak sadar poligami itu seolah-olah Rasulullah mengajarkan berpoligami gitu kan. Padahal poligami itu sudah ada jauh sebelum Rasulullah lahir. Bahkan orang-orang dan nabi terdahulu melakukan poligami tanpa batas. Di kitab suci mereka, nabi-nabi di kitab suci mereka, Nabi Abraham punya banyak istri loh, bukan cuma 2, bukan cuma Sarah dan Hajar, lebih. Nabi Daud punya banyak istri, banyak selir. Nabi Yakub punya ada banyak istri, ada banyak selir. Nabi Sulaiman, Salomo kalau dia punya istri berapa? 700. Gundiknya berapa? 300. Jumlah istri Nabi Sulaiman, Salomo di Bible mereka 1000. Coba kalau 1000 ya, satu malam dia gilir satu untuk kembali ke sana 3 tahun loh. Ya karena 1000 hari kan 3 tahun. Coba. Nah
Jadi tidak ada batasannya orang poligami. Nah, dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibatasi paling banyak 4, tapi kalau tidak bisa berbuat adil ya 1. Ya tuh. Coba. Untuk apa Allah menciptakan wanita jauh lebih banyak kalau Allah tidak memberi solusi? Poligami itu solusi, bukan wajib loh. Ingat, bukan wajib. Kalau poligami itu wajib, saya yakin nih bapak-bapak ini yang mampu lahir batin istri cuma 1 dosa. Dosa dong kalau istri 1 kan? Kalau mampu dia coba istri tetap 1 dosa. Karena poligami bukan wajib, cuma ya dibolehkan tapi bersyarat. Kadang-kadang kita menikah istri mandul, mau sampai mati nggak punya keturunan, ya kan? Dan menikah istri monopos dini, ada istri 40 tahun sudah monopos dini, laki-laki itu nggak ada pre-pre-nya, ya kan? Ada kaum laki itu berpuluh-puluh tahun dia tersiksa loh, karena istrinya nggak mau meladeni lagi kan, karena monopos dini. Maaf, daripada dia berzina, mana lebih baik dia menikah lagi atau apa kan? Atau perempuan ada terjangkit penyakit kelamin, dokter melarang, gimana? Jalan satunya itu poligami. Tapi sekali lagi poligami bukan wajib. Poligami justru mengangkat harkat wanita dan melindungi iman kaum pria. Hadirin, karena orang Kristen sering menyerang poligami sama kita, ibu-ibu, bapak-bapak kasih pertanyaan sama orang Kristen, tanya, menurut Anda laki dan perempuan di muka bumi ini 1 banding berapa? Iya kan? Ada kakak kandung saya wakil pastor loh. Ketika saya pulang ke Manado, dialog mana dia serang sama saya poligami, dia sudutkan terus saya poligami. Kalau di Kristen enak, 1 laki cuma boleh 1 wanita, boleh menikah lagi kecuali mati salah satu. Jadi 1 pria hanya 1 wanita. Saya tanya, laki perempuan menurut Anda 1 banding berapa? Ya sekitar 1 banding 4 dia bilang. Saya bilang enggak usah ada 1 banding 4, 1 banding 2 aja. Kalau penduduk dunia ada 7 miliar, sekarang 7 miliar Pak ya, penduduk dunia 7M loh. Kalau sistem Kristen, Bible 1 lawan 1, kalau ada 7M ya, 1 banding sementara wanita lebih banyak, berarti ada lebih kurang 2 miliar lebih wanita di dunia ini nggak bakal menikah, nggak bakal punya anak keturunan, nggak bakal punya suami. 2M lebih itu 10 kali penduduk Indonesia loh, bukan sedikit. Saya tanya sama kakak kandung saya, apa solusinya? Menurut ajaran Anda, apa solusi menghadapi kelebihan wanita yang begitu banyak? Coba boleh cek ke orang yang saya tanya, umumnya mereka nggak bisa jawab. Oh, biarin aja. Loh kok biarin aja? Berarti Tuhan Anda salah dong. Kenapa dia buat wanita lebih banyak daripada pria? Kok dia nggak memberikan solusi? Katanya ajaran Anda kasih. Kristen kan sering mengatakan ajaran mereka ajaran kasih kan? Kalau kita ajaran teroris. Nah, mana kasih sayang Allah terhadap wanita 2 miliar lebih? Bingung akhirnya dia. Saya tanya, papa saya 4 kali menikah. Papa saya itu orang Chinese ya, orang Cina. Kalau tidak punya anak, kalau mereka menikah, mereka mau kalau boleh anak pertama itu laki-laki. Itu orang Cina semua begitu, boleh tanya. Karena dia akan mengelola usaha, mesti orang laki. Semua orang Cina kalau nggak ada anak laki, mereka nggak mesti harus ada orang laki, anak laki. Papa saya menikah pertama dapat anak perempuan semua. Dia menikah kedua dapat anak perempuan juga semua. Menikah ketiga nggak punya anak. Menikah keempat, ibu saya usia 17 tahun, papa saya 55 waktu itu. Sudah 55 tahun dapat ibu saya 17 tahun. Dapat anak berapa? 8. Perempuannya berapa? Cuma 2, laki-laki 6 laki-laki. Dia berhenti menikah karena sudah sampai kebanyakan, 6 laki-laki. Kakak saya itu laki-laki yang tertua. Saya tanya sama kakak kandung saya,
Kalau papa kita dulu nggak poligami, berarti Anda nggak ada, saya nggak ada, kita semua nggak ada kan? Anda merasa bersyukur nggak dengan kehidupan Anda saat ini, keberadaan Anda? Atau Anda mau dicap sebagai anak haram? Akhirnya dia sadar, iya ya, dia bilang kan, dia sadar, betul juga ya. Nah itulah saya bilang, hikmah poligami itu. Ya kan, kalau papa kita nggak poligami dulu, nggak ada Anda, nggak ada saya, nggak ada kita semua. Hikmah nanti ketahuan di belakang. Di balik poligami itu pasti ada hikmahnya. Nanti kalau dibaca dalam buku saya ini tentang poligami, tentang terorisme itu, insya Allah kita boleh, ibu-ibu tidak suka poligami. Semua ibu-ibu pasti nggak suka. Ya, tapi itu kan pribadi. Ya. Tapi mestinya kita nggak boleh benci. Ya ibu, sorry ibu ya. Jangan kita anti poligami, jangan kita salahkan Allah. Kalau kita benci, tidak suka, berarti kita tidak rela, tidak suka dengan firman Allah. Firman Allah, ayat Quran nggak mungkin salah. Al-Quran nggak pernah salah, Allah nggak pernah salah. Kalau salah itu pasti suami-suami ibu. Kalau salah pasti kaum laki-laki itu, ya Pak ya. Apa? Tidak sesuai syar'i. Menikah cuma asal nafsu atau apa kan? Gitu. Jadi yang salah biasanya kaum laki, bukan Al-Qur'annya, bukan Allah yang disalahin kan? Gitu. Kalau kita baca hikmah poligami, subhanallah, merinding kita lihat. Nanti ada dalam buku ini, kenapa, apa hikmah di balik poligami itu. Kemudian sudah kita lewatkan itu. Leluhur. Abraham punya istri Sarah dan Hajar. Sarah dapat anak Ishak, Ishak dapat Ishak beranak cucu, itulah Bani Israel kan? Yes kan, Bani Israel. Hajar itu budaknya Sarah, dapat anak Ismail, beranak cucu, itulah orang Arab. Berarti Nabi Muhammad keturunan budak katanya, dari leluhurnya kan Ismail. Makanya mereka anggap Islam keturunan budak yang hina. Bagaimana menjawabnya? Itu saya jawab dalam buku ini. Saya jawab tidak pakai Quran, saya pakai Alkitab dia sendiri. Ternyata ada banyak ayat-ayat di dalam Bible mereka itu, Sarah dan Hajar dan Ismail orang-orang, termasuk orang yang diberkati oleh Allah. Bahkan air sumur Zam-Zam itu kan berkat Allah kepada Sarah, Hajar dan Ismail. Janji-janji Allah terhadap Ismail dan Hajar itu terbukti, tertulis di kitab mereka. Bahkan ada satu ayat di dalam Alkitab mereka, persembahan, korban-korban persembahan anak-anak Ismail, semuanya kata Allah dia terima. Bahkan kata Allah dalam kitab dia apa? Kerajaan surga dimeriahkan oleh persembahan anak-anak Ismail akan memeriahkan rumah keagunganku. Artinya surga itu dimeriahkan oleh anak-anak keturunan Ismail. Ya kan? Ada di Alkitab. Sementara aneh bin ajaib, leluhur Yesus, semuanya keturunan pezina. Semuanya keturunan pezina. Orang nggak percaya. Saya perlihatkan sedikit. Makanya kalau kajian seperti ini penting, kita harus tahu kajian seperti ini. Nah, ini lihat, ini Injil ya. Perjanjian baru Injil Matius. Nah, saya perbesar biar bisa lihat. Bisa terbaca Ibu ini? Udah bisa? Nah ini. Ya, saya perbesar lagi. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dari saudara dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar dan seterusnya. Ya, di sini nanti pada ayat 16 di sini Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo, Sulaiman dari Uria, dari istri Uria. Salomo memperanakkan itu terus sampai di ayat 16 kita lihat Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya kan? Jadi silsilah Yesus kita lihat ya, inilah silsilah Kristus anak Daud. Daud di kitab mereka itu istri orang itu dia hamili sampai mengandung melahirkan anak, dibunuh suaminya.
bejatnya minta ampun Nabi Daud di Bible ya, bukan di Quran. Tapi Nabi Daud di Quran, orang pilihan Allah terbaik, dijadikan khalifah di muka bumi, bahkan saum yang paling disuka Allah saum Daud. Alkitab melecehkan, Quran memuliakan. Abraham, anak Abraham. Abraham itu istrinya Sarah cantik, dia suruh istrinya perempuan. Ketika masuk ke daerah Fir'aun, kata Abraham sama istrinya Sarah, kamu kan cantik, nanti kalau dilihat sama Raja Fir'aun, kalau dia tanya bilang aja kamu tuh adik saya, karena dia takut dibunuh. Begitu punggawa anak-anak buah Fir'aun melihat ada wanita cantik bersama Abraham, dibawalah dia itu, karena dia ngaku adiknya, dibawa ke Raja Fir'aun. Fir'aun dapat wanita cantik, senang banget kan, dikasih hadiah Abraham, kambing, domba, budak laki, budak perempuan. Jadi istrinya cuma dibarter sama itu, kambing, domba. Ini bejat sekali Abraham. Tapi Ibrahim di Quran, subhanallah, orang pilihan Allah yang terbaik, orang paling soleh. Yakub, kita lihat, Abraham memperanak Ishak, ya. Ishak memperanakkan Yakub, ya. Yakub ini punya istri 4. 2 kakak beradik dinikahi sampai budak-budaknya. Dia nikahi kakaknya, dia tidur malam pengantin dengan adiknya. Coba, berarti dia berzina sama budak-budaknya. Dapat anak, Yakub ini punya anak 12 orang. Salah satu Yehuda namanya. Ini Yehuda, Yahudi makanya kan. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Tamar ini menantunya Yehuda. Dia hamili, si Tamar ini dapat anak kembar Peres dan Serah. Ini leluhur Yesus semua itu, coba. Yehuda dia hamili menantunya dapat anak kembar Peres dan Serah. Nah, terus Peres memperanakan ini, berarti kan anak-anak zina semua kan. Terus sampai di sini ya kita lihat Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari Uria. Salomo ini, istri Uria ini namanya Betsyeba, istri orang yang dia hamili dapat anak Salomo. Berarti Sulaiman itu anak haram, anak hasil selingkuh Daud menghamili istri orang. Coba. Jadi Quran sangat memuliakan semua Nabi Allah. Bible sangat melecehkan. Nah, itulah kesalahan Bible. Nabi Isa dibikin bersilsilah. Padahal Nabi Isa kan tidak lahir biologis. Makanya dalam Quran kan tidak ada silsilah Nabi Isa kan. Isa binti Maryam, ya Pak? Nggak ada. Tapi di Alkitab kok anak Daud, anak Abraham, dia bikin bersilsilah. Sementara orang yang dikasih silsilah semua pesina semua. Nanti ada bukunya itu, nanti bisa dibaca juga dalam buku saya ini. Ini buku saya yang ke-53 ini, paling disukai orang. Ya oke.